Di sini? Oke, silakan Sukadri untuk membaca doa. Doa dimulai. Lagi dipinjam sama kelas lain, Bu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah makan? Sudah. Sudah minum? Sudah. Baiklah. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai sholat jenazah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alam semesta tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menelaah dan memahami kandungan dalam surah Al-Anbiya ayat 30 dan surah Al-A'raf ayat 54. Karena di sini tidak dapat infokus, jadi kita pakai media saja ya, Bu. Yang sama-sama kita ketahui bahwasannya alam semesta itu sangatlah luas. Seberapa luasnya kita tidak bisa menganalisisnya ya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, di dalam kandungan surah Al-Anbiya ayat 30 yaitu ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Kemudian ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu, tetapi Allah memisahkan keduanya dalam ilmu sains yang disebut dengan teori Big Bang, betul. Yang artinya itu gambaran pecahnya alam semesta dengan dentuman yang sangat dahsyat. Seberapa dahsyatnya? Intinya tuh dia dahsyat banget karena bisa memecahkan dari partikel-partikel lainnya. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada surah Al-A'raf ayat 54. Ibu boleh menunjuk dari salah satu siswa ibu? Boleh, Bu. Coba Lili, tolong bacakan surah Al-A'raf ayat 54. Maju Ibu ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Terima kasih Lili. Oke, Gaul boleh baca artinya? Dan apakah orang-orang sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu ia membersamai di atas ars. Cepat dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanya hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ya, terima kasih Gaul. Boleh kembali ke tempatnya. Baiklah, isi kandungan dari surah Al-A'raf ayat 54, yaitu pada awal ayat dijelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dari 6 hari atau 6 masa. Dia adalah penguasa, pemilik dan pengatur. Pernyataan 6 masa penciptaan langit dan bumi terdiri atas penciptaan keduanya setelah terbentuknya langit. Setelah itu, di sini juga ada nilai-nilai yang dapat dipetik pada materi kali ini. Yang pertama itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sadar lingkungan. Yang ketiga itu mengelola lingkungan secara berkelanjutan, dan yang keempat itu membuat perbaikan di bumi dengan beramal pada kebaikan yang dilandasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, sekarang Ibu ingin anak-anak Ibu untuk berdiri karena Ibu lihat sudah pada ngantuk semua. Sekarang kita akan sedikit terlebih dahulu ya. Ibu, silakan untuk membuat bulatan lingkaran. Tahu lagu di sini senang, di sana senang. Nah, ketika Ibu bilang pegang tangan, maka pegang tangan. Kalau Ibu pegang hidung, pegang hidung. Paham? Paham. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Pilih pasangan masing-masing. Oke, sekarang di sini Ibu ada, silakan berbaris. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ibu. Jadi begini ya. Di dalam kotak ini ada nama-nama kelompok. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Nah, setiap kelompok nanti silakan mengambil mengambil kedua soal tersebut lalu isi di dalam kertas kosong ini. Jadi nanti silakan membawa pena. Nah, belum. Nah, setelah itu proyek kali ini yaitu silakan menggambar salah satu alam semesta yang menurut anak-anak Ibu tuh paling bagus, paling indah. Nanti silakan presentasikan ya. Silakan diambil dulu. Jangan lupa untuk mengambil pertanyaannya lalu dijawab di kertas. Ibu hitung 1, 2, 3. Oke, silakan ambil. Jawabnya di sini dulu. Ya, jawabnya duduk ya. Ditulisnya duduk.
Boleh duduk di kursi, Bu? Boleh? Kalau mau duduk di kursi nggak apa-apa. Kelompok 2 belum ngambil 1 pertanyaan lagi. Karena ini ada 2 pertanyaan. Ingat ya, jangan lupa proyeknya yaitu menggambar juga. Menggambar seindah mungkin. Menggambar apa? Ibu gambarnya di sini, Bu. Ya, di situ, di baliknya juga nggak apa-apa. Gambar ciptaan Allah. Ya, menggambar ciptaan Allah. Ciptaan Allah ya, bukan ciptaan manusia. Nanti jangan lupa untuk presentasikan di depan. Silakan maju. Jangan lupa presentasikan ya. Coba presentasikan gambarnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan jawaban yang sudah kami jawab dan gambar yang sudah kami gambar. Kami menggambar salah satu ciptaan Allah yaitu bulan dan bintang. Kenapa kami menggambar bulan dan bintang? Karena bulan dan bintang menghiasi langit kalau malam. Maka ibaratnya bulan dan bintang ini adalah ciptaan Allah ya, menerangi langit di kala gelap gulita mengakhiri malam. Kemudian soalnya bacakan dulu. Anda sebutkan 2 surah dalam majelis alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surah Al-Anbiya dan surah Al-Baqarah. Soal yang kedua Sama Bu soalnya. bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gambar kami ding ding ding. Oke, ini kami menggambar ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Ini ada bumi, di mana bumi ini di dalamnya terdapat hal-hal yang sangat indah seperti pepohonan, sungai, kemudian ada juga manusia dengan beragam sifatnya ya. Kemudian ini ada bulan, ada bintang, bulan dan bintang saling bersamaan karena bulan dan bintang ini menghiasi langit malam. Kemudian ini ada Saturnus, planet Saturnus. Kenapa kami pilih Saturnus? Karena Saturnus tuh indah, planet ada cincin ya. Oke, kemudian pertanyaannya Yang pertama yaitu sebutkan 5 contoh ciptaan manusia. contoh ciptaan manusia: 1 mobil, lemari, HP, rumah, dan kipas angin. Yang kedua yaitu sebutkan 5 contoh ciptaan Allah SWT. 1 bumi, 2 bulan, 3 planet, 4 matahari, 5 gunung. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai presentasi tadi, sebenarnya
sudah cukup bagus ya untuk anak-anak ibu untuk memprestasikannya. Tetapi kalau ibu nilai, kalau dari kecepatan memang dari kelompok 2. Namun untuk jawabannya itu menurut ibu kurang karena tidak disebutkan ayatnya juga kan. Nah, untuk kelompok 1 menurut ibu juga bagus. Ya, untuk contohnya juga tadi sudah disebutkan. Jadi untuk pemenang kali ini yaitu dari kelompok 1. Boleh maju? Perwakilannya nggak apa-apa. Oke, perwakilan kelompok 2 juga sini. Ini kelompok 1. Kasih Bu. Ya. Dan ini untuk kelompok 2. Oke, memang cuacanya sudah cukup panas juga ya. Kali ini ada yang mau menyimpulkan. Oke, memang cuacanya sudah cukup panas juga ya. Kali ini ada yang mau menyimpulkan. Ada pembelajar? Gak ada yang mau menyimpulkan? Ibu. Oke, Lili, maju Pak Kali. Sini. Oke. Baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini materi kita mengenai penciptaan Allah. Ciptaan Allah berupa alam semesta, di mana tadi ciptaan Allah itu berupa bulan, bintang, kemudian ada ayat-ayat yang berkenaan dengan penciptaan Allah, yaitu Al-Quran surah Al-Araf ayat 54. Ya. Oke, di sini ciptaan Allah itu sangat indah sekali. Kemudian ada juga ciptaan manusia berupa hal-hal yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari seperti pakaian atau HP. Baik, itu saja yang bisa saya sebutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Baiklah, itu adalah kesimpulan dari kawan-kawan kita yaitu Lili Zakia. Tugas minggu depan yaitu jangan lupa menghafal surat Al-Araf tadi ayat 54. Nanti disetorkan sama ibu di kantor ya. Oke Bu. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran pada kali ini, apabila ibu ada kata-kata salah yang kurang berkenan di hati anak-anak ibu mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun.